Selama bulan ini kita ada dalam seri khotbah Your Harvest Now. Tuaianmu sekarang. Nah, tuaian itu bicara tentang banyak hal yang baik tentunya. Tuaianmu itu bicara tentang kesembuhanmu, mujizatmu, sukacitamu, sukacita dalam pernikahan, kesatuan keluargamu, keberhasilan, kejayaan. Dan your harvest now, tuaianmu sekarang. Karena itu saya deklarasikan untuk hidup saudara, baik yang di bawah maupun yang di balkoni, dalam nama Yesus, kesembuhanmu sekarang. Jawaban doamu sekarang. Kemenanganmu sekarang. Amin. Nah, secara lebih spesifik, firman Tuhan yang saya mau bagikan sama saudara di bagian ini, judulnya adalah jangan izinkan musuh mencuri tuaianmu. Kita harus sadar di satu sisi Tuhan mau memberikan tuaian. Tapi di sisi yang lain musuh mau merusak tuaian. Mau mencuri, merampas tuaian. Karena itu jangan izinkan segampang itu musuh mencuri tuaian saudara. Jangan izinkan semudah itu dia merampasi dan menghancurkan panen saudara. Kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu. Jadi ada nggak hasilnya? Ada nggak tuaiannya? Ada tuaiannya, tapi dimusnahkan. Ada tuaiannya, ada berkatnya, tapi dihancurkan. Itu yang mereka alami pada waktu itu. Berapa banyak anak Tuhan juga ngalami yang sama dengan mereka. Diberkati oleh Tuhan, tapi berkatnya disabotase oleh musuh. Terima berkat pernikahan, keluarga, tapi kebahagiaannya dirusak oleh musuh. Dikasih karir yang baik, bisnisnya tadinya berjalan baik, pekerjaannya tadinya maju, tapi kemudian iblis melancarkan serangan-serangan untuk memusnahkan hasil panen. Sehingga kejayaannya berlalu, sehingga sinarnya mulai meredup, sehingga tadinya grafiknya naik, sekarang mulai turun. Ini yang mereka alami pada waktu itu. Lanjutkan terlebih dahulu. Sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Keadaannya susah sekali. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Kita bicara tentang belalang pelahap. Yang kerjaannya datang dalam hidup kita, berusaha untuk melahap, memakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya sama seperti iblis. Pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berapa banyak orang dalam hidupnya sukacitanya dimakan sama belalang pelahap. Masa depannya dimakan sama belalang pelahap. Kesehatannya dimakan sama belalang pelahap. Pelayanannya, kelompok selnya dimakan sama belalang pelahap. Berapa banyak orang yang dalam kondisi yang seperti itu. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Susah sekali mereka. Mungkin itu yang kau alami, sedih sekali hati saudara. Berat sekali keadaan saudara. Orang Israel sangat melarat. Engkau mungkin sangat susah, sangat terbatas, sangat terpojok. Orang lain mungkin gak tahu. Tapi itu keadaan saudara. Dan kalau Anda dalam situasi seperti itu, saya punya berita baik buat saudara. Hari ini Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupanmu. Dia akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat kalimat terakhir dari ayat itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan.
Saya mau ngomong sama saudara yang dalam keadaan sangat terpojok, sangat terdesak, sangat berat, sangat susah. Ingat baik-baik, masih ada Tuhan yang sanggup mendengar, yang sanggup menjawab doa-doa saudara, yang sanggup melepaskan Anda, yang sanggup memberikan kemenangan kepada saudara, yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Karena itu, berserulah kepada Tuhan. Cari Tuhan saudaraku. Ibadah seperti ini jangan cuma rutinitas. Dalam ibadah ini kejar Tuhan, cari wajahnya, cari perkenanannya di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kalau saudara mencari Tuhan, Anda akan menemukan Tuhan. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mereka berseru, Tuhan jawab dalam bentuk Tuhan pakai seseorang namanya Gideon. Padahal sebenarnya Gideon itu kalau kita ngelihat keadaannya waktu itu nggak cocok sama sekali. Karena Gideon sendiri juga dalam keadaan yang ketakutan. Orangnya minderan, rendah diri, merasa dirinya nggak terkualifikasi, mana bisa, mana mampu. Tapi Tuhan kita tuh ajaib sekali. Seringkali yang dia pilih justru orang yang merasa paling tidak bisa. Tuhan kasih kekuatan paling besar untuk memanifestasikan kuasanya lebih besar. Jadi kalau ada di tempat ini, saudara yang ada dalam keadaan paling tidak bisa, paling berat, paling terbatas. Secara kesehatan Anda terbatas, secara koneksi Anda terbatas, secara modal finansial Anda terbatas. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan pilih saudara. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Dan Tuhan ngomong sama Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon, jangan biarkan musuh itu merajalela, merusak panen, mencuri panen. Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani, maju perangi mereka, kalahkan mereka. Rebut kembali panenmu, rebut kembali kemerdekaanmu. Saya mau ngomong sama saudara, dalam hidup kita, kalau kita tidak berani bangkit, tidak memberanikan diri untuk berperang balik, maka banyak hal akan direbut dari kita. Tapi saya punya berita baik buat saudara. Hari ini saya datang sebagai hamba Tuhan menyampaikan pesan profetik ini sama saudara. Akan ada seseorang di tempat ini, hal-hal yang sempat hilang, dirampas, dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan bagi saudara. Kesehatanmu akan dikembalikan oleh Tuhan. Saat saya ngomong seperti ini, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, ada seseorang di tempat ini kehilangan rumahnya, kehilangan asetnya, tapi itu pun Tuhan kembalikan. Mungkin Anda nggak tahu caranya gimana, saya juga nggak tahu caranya seperti apa, tapi Allahmu berkuasa dan Dia sanggup untuk mengembalikan itu. Kok pas seperti ini Tuhan taruh lagi di hati saya, ada seseorang di tempat ini yang kejayaannya akan dikembalikan oleh Tuhan. Dulunya Anda jaya, tapi kemudian sempat hal-hal terjadi dalam hidup saudara sehingga Anda turun. Mulai meredup. Tapi mulai detik ini, dengan kuasa firman Tuhan, saya lepaskan kuasa Allah atas hidup saudara. Kejayaan itu kembali. Ayo katakan amin. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Saya juga berdoa, kesehatanmu dipulihkan oleh Tuhan. Semua yang iblis musuh, iblis curi, musuh ambil dari hidup saudara, semua panenmu itu kembali. Karena itu bangkit, ayo bangkit. Ayo berjuang kembali, rebut kembali kesehatanmu, rebut kembali, usahakan kembali kesatuan keluargamu, kebahagiaan di dalam pernikahan saudara. Amin. Kita akan melihat ya, kalau kisahnya nanti lebih jelas lagi, yang kedua ini adalah kisah tentang Daud. Di Siklak, masih ingat gak saudara kisah itu? Daud baru pulang perang ke perkemahannya. Dia pikir dia akan ketemu sama istri dan anak-anaknya. Ternyata mendekati, kaget dia. Perkemahannya sudah dibakar habis. Hangus semuanya. Kemudian harta benda mereka diambil semua. Istri dan anak-anaknya Daud ditawan. Istri dan anak-anak orang-orangnya Daud ditawan. Itu pukulan kenceng sekali. Dalam sekejap mereka kehilangan segalanya. Panennya dicuri oleh musuh. Dan mereka syok berat.
Alkitab mencatat mereka menangis sampai tidak bisa lagi menangis. Ada seseorang di tempat ini, orang lain pikir Anda baik-baik saja. Tapi Anda sedang hancur hati. Anda kalau di kamar nangis sudah nggak tahu lagi apa yang harus Anda buat dengan keadaanmu sekarang. Karena seolah-olah Anda ngelihat kanan kiri, Anda ngelihat depan belakang, semua jalan tertutup buat hidup saudara. Keadaan Daud dan orang-orangnya pada waktu itu menangis sampai tidak bisa lagi menangis. Sesak hati mereka. Mungkin sesak hatimu pada saat ini. Tapi yang luar biasa dalam kondisi seperti itu, Daud melakukan sesuatu yang istimewa sekali. Yang membuat di kemudian waktu apa yang dicuri oleh musuh bisa kembali lagi. Dicatat dalam Alkitab, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anda mau kesehatanmu balik? Anda mau kejayaanmu balik? Nama baikmu balik? Kesuksesanmu balik? Bangkit dalam iman. Ayo kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara. Kalau Anda tetap dalam keadaan hopeless, putus asa, lemah, seperti orang-orangnya Daud waktu itu, gak ada harapan untuk yang hilang bisa kembali. Pemulihan terjadi, dimulai imanmu bangkit terlebih dahulu. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, kuatkan, teguhkan hati saudara. Amin. Ketika Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, Tuhan mulai bicara sama Daud. Tuhan mulai mengurapi Daud. Tuhan mulai memberikan kekuatan yang baru sama Daud. Saya percaya Anda juga sedang terima kekuatan yang baru dari Tuhan saat ini. Dan kemudian Tuhan suruh Daud, Daud kejar itu. Kejar musuh-musuh itu. Perangi mereka, rebut kembali semua yang mereka ambil. Dan Daud menguatkan orang-orangnya. Mereka maju berperang, mereka kalahkan orang Amalek. Dan kemudian mereka dapatkan kembali semua yang hilang kembali. Anda baca di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Padahal belum terlalu lama semuanya hilang. Mungkin saat semuanya hilang, Daud secara manusia akan ngomong, yang penting istri dan anak-anak balik aja sudah cukup. Tapi ternyata ketika Tuhan memulihkan, ditulis tidak ada yang hilang. Semua yang sempat hilang kembali. Ayat ini jadi rema, jadi rema, jadi rema, jadi rema di dalam hidup saudara. Semua yang sempat hilang, semua yang dicuri oleh musuh kembali. Yang percaya katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tidak ada yang hilang dalam hidupmu. Lanjutkan lagi. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Berarti pemulihan terjadi. Ayat yang ke-20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Pahamkah saudara, jarahan Daud ini bukan jarahan harta bendanya sendiri yang sudah hilang. Kenapa saya ngomong begitu? Karena musuhnya ini bukan hanya merampasi perkemahannya Daud. Banyak perkemahan kelompok-kelompok yang lain diperangi dan dirampasi sama mereka. Jadi harta bendanya banyak sekali yang dibawa oleh orang-orang Amalek ini. Artinya ketika Daud bisa mengalahkan orang Amalek itu, bukan cuma harta bendanya balik. Harta benda banyak kelompok yang lain sekarang jadi milik Daud. Bukan hanya tidak ada yang hilang, tapi ekstra. Ada seseorang di tempat ini bukan hanya pemulihannya sama seperti kemarin. Extra blessing, extra miracles, extra favor, extra victories. Tuhan akan kerjakan kalau engkau percaya. Terjadi.
Kalau engkau percaya, terjadi. Saya sedang melepaskan kuasa Allah sehingga sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Khotbah ini bukan tentang khotbah bahasa yang puitis, yang menyenangkan. Khotbah ini tentang kuasa Allah mengembalikan apa yang sempat hilang, apa yang dicuri musuh kembali. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada KKS yang kelompok selnya kandas. Hari ini saya deklarasikan kembali. Kelompok sel itu dipulihkan kembali, bangkit kembali. Pelayanan Anda dipulihkan kembali, bangkit kembali. Semua yang dicuri oleh musuh kembali. Even better, extra, lebih baik lagi. Ya, jadi jangan lemah hati, jangan putus asa, jangan izinkan musuh mencuri dan seenak itu dia saja mendapat, rebut kembali itu saudara. Saya tahu pemulihan sedang terjadi saat ini. Roh Kudus sedang bekerja. Nah, sekarang kita maju lagi. Saya mau bagikan sama saudara rahasia menjaga panennya kita, tuainya kita. Supaya jangan sampai dicuri oleh musuh. Jadi yang ini dijaga, jangan sampai dirusak, dikacaukan oleh musuh. Supaya keluargamu jangan sampai diobok-obok oleh musuh. Supaya rencana Tuhan yang besar, yang indah untuk hidupmu, itu semuanya bisa tetap tergenapi. Kita akan belajar dari kisah tentang gandum dan lalang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Matius 13, mulai ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Masing-masing dari kita punya ladang kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam ladang kehidupan kita, pasti kita maunya menabur benih yang baik. Kita maunya mengupayakan hal yang baik, perjuangan yang baik, doa yang baik. Kenapa? Karena kita inginnya ada tuaian yang baik. Saya yakin para orang tua kepengennya punya anak yang baik, keluarga yang baik. Saya percaya Anda mau punya kesehatan yang baik, masa depan yang baik, pelayanan yang baik, dan semua hal yang baik di dalam ladang kehidupan kita. Tapi Anda harus tahu, kita maunya gitu. Seringkali kita harus sadar, ada pihak yang gak mau kita dapat yang baik. Kadang-kadang sebagian orang Kristen naif dan berpikir dunia ini isinya semuanya baik. Tapi mari saya ajak saudara lihat ayat yang ke-25. Ditulis begini. Tetapi pada waktu semua orang tidur. Saat saudara tidur, Anda bisa waspada apa tidak? Itu di momen kita gak siap. Di momen kita gak ngerti. Di momen kita gak ready. Di momen mungkin kita sedang selip, melakukan kesalahan, kepleset, salah ngomong, salah keputusan. Di momen kebodohan kita, di momen kita lengah. Ini dicatat. Waktu semua orang tidur. Lihat ini. Datanglah musuh. Tidak semua orang di sekeliling saudara itu teman. Anda harus ngerti, ada roh-roh jahat, ada penghulu-penghulu di udara. Kadang dia akan bekerja melalui situasi, kondisi tertentu. Kadang-kadang sorry ngomong, termasuk melalui orang-orang tertentu. Ditulis, lalu datanglah apa? Musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Perhatikan ke sini. Kita naburnya gandum, tapi musuh naburnya lalang. Kita maunya yang baik, mengupayakannya yang baik, tapi musuh berusahanya mengacaukan. Itu yang terjadi. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, waspada. Jangan naif, jangan berpikir semuanya baik-baik. No. Selalu saja akan ada hal-hal yang seperti ini. Karena itu bisa muncul lalang di tengah gandum. Dan susahnya
Yang namanya gandum dan lalang pada awalnya susah sekali untuk dibedakan. Benar-benar mirip sekali. Karena itu susah. Membedakan gandum dan lalang. Kita pikir ini gandum, ternyata lalang. Seringkali kecele. Kita pikir jalan ini lurus. Ujungnya maut. Kita pikir investasi ini cuan. Yang ada boncos. Kita pikir pekerjaan ini prospek. Ternyata kita pikir dia kawan. Ternyata lawan. Kita pikir ini domba yang baik. Ternyata serigala berbulu domba. Kita pikir dia teman. Tapi pagar makan tanaman. Teman Anda yang selingkuh sama suami saudara. Berapa banyak orang dimakan oleh orang kepercayaannya sendiri. Itu pengalaman pribadi saudaraku yang sangat menjiwa. Berapa banyak orang yang ngomong sama saudara mengasihi, ngomong mulut mengasihi, hatinya benci sama saudara. Ngomongnya mendukung, tangannya di belakang nusuk saudara. Susah membedakan yang mana gandum, yang mana lawan. Ayat berikutnya, 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi lalangnya nampak setelah bertumbuh gandumnya, lalangnya kelihatan. Oh, ternyata ini lalang. Kita pikir gandum, tapi seringkali nampaknya setelah bertumbuh, alias sudah terlambat. Ketahuannya oh ini lalang, tapi sudah terlambat. Ternyata jahatnya luar biasa. Anda kayak nggak percaya, tega banget dia. Tega banget mencelakakan kita sampai seperti itu. Saudaraku, berapa banyak orang alami yang seperti ini. Kalau saudara sedang mengalami, dan kalau saudara belum pernah mengalami, mungkin Anda belum hidup terlalu lama. Atau saudara mungkin hidup di istana indah yang dipagari sama orang tua saudara, sehingga Anda belum sempat mengalami asam garam dunia. Tapi kalau saudara hidup di dunia real, selalu akan ada lalang di tengah-tengah gandum. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Ayat berikutnya. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu katanya kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Dia kenal orang itu, tapi dia ngomong ini musuh ini. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kan sekarang sudah ketahuan, oh ini lalang, cabut aja. Mungkin itu yang Anda alami sekarang. Ternyata ini kuntilanak. Pangkas. Ternyata ini Yudas Iskariot. Absalom pengkhianat. Hajar. Mungkin saat ini Anda sedang dalam keadaan yang jengkel. Orang Prancis ngomong getem-getem. What is getem-getem, Bu? Ibu-ibu ya, berapa banyak yang sedang berencana mau ngelabrak kuntilanak itu. Berapa banyak yang berusaha untuk main hajar. Jengkel sama supplier yang satu itu. Marah dengan relasi bisnis saudara yang satu itu.
Dan kemudian kita ngomong ini, lalang ini bukan gandum, yang ini harus dipotong. Sama seperti pegawai-pegawai Tuhan tersebut. Ini potong aja, cabut aja. Tapi mari kita lihat apa jawaban Tuhan itu. Ayat 29. Tetapi ia berkata, hajar. Alkitabnya beda ya. Apa tuannya ngomong? Jangan. Boleh nggak ngomong kiri kanan? Jangan. Ada seseorang di tempat ini perlu dengar kata itu. Jangan. Ada suami di sini, ada seorang bapak pengusaha di tempat ini perlu dengar pesan firman Tuhan hari ini. Jangan. Amarahmu, emosimu yang sudah diubun-ubun mau dilampiaskan. Jangan. Mungkin Anda nggak terima. Kenapa? Mari kita lihat jawabannya. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tahukah saudara, ada tindakan benar tertentu yang kalau Anda lakukan di waktu yang salah, bukan cuma lalangnya yang kecabut, gandumnya habis sekalian. Dan Anda tidak punya panen. Anda tidak dapat tuaianmu. Makanya tuannya ngomong jangan. Kalau Anda emosi sekarang main pangkas, main hajar, kuntilanaknya benar pergi, suamimu ikut dia sekalian. Tuaianmu, pernikahanmu, keluargamu rusak. Makanya Tuhan itu ngomong jangan. Ada hal itu, Anda benar, maksud saudara benar. Itu lalang yang ngerti, Anda nggak bisa terima benar. Tapi Anda hajar sekarang, habis semua tuaianmu. Habis relasi bisnismu. Habis teman-teman saudara. Harus tahu dalam hidup seseorang kadang-kadang ada sifatnya yang baik, ada sifatnya yang kurang baik. Ada gandumnya dia, ada lalangnya dia. Dalam ladang kehidupan kita juga sama. Kita maunya semuanya gandum. Kayak pegawai-pegawai itu. Begitu ada lalang, hajar semuanya. No. Dalam hidup ini kalau kita mau menuai, kita harus belajar untuk nahan hati walaupun lalangnya ada. Tetap menguasai hati. Karena orang yang menguasai hati lebih daripada orang yang merebut kota. Belajar menguasai hati saudara. Di dalam pekerjaan saudara, belajar menguasai hati. Di dalam hubungan keluarga, belajar menguasai hati saudara. Di dalam pelayanan, belajar menguasai hati saudara. Sehingga tuaianmu tidak hilang. Itu syarat menuai. Kalau waktu itu main hajar, tidak ada tuaian. Dalam hidup sebagian orang tidak pernah ada tuaian. Kenapa? Main hajar tadi. Bertindak di waktu yang salah. Akhirnya hancur, berantakan semuanya. Bisnisnya hancur. Saudara punya relasi, ada sikap baiknya, ada sifat jeleknya. Anda main pangkas. Padahal dia dipilih oleh Tuhan jadi saluran berkat dalam hidupmu. Engkau nggak tahan sama lalangnya, engkau main hajar, engkau kehilangan dia semuanya. Dan kalau engkau lakukan itu sama banyak orang, semua saluran berkatmu Tuhan mau kasih, potongin masing-masing. Gak heran kering dari berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau memberkati, kitanya gak bisa menguasai diri. Akhirnya kehilangan tuaian kita. Kok saya pas ngomong begini, saya gak ngomong di ibadah-ibadah sebelumnya. Ada seseorang di sini, Anda seorang profesional, seorang karyawan, Anda emosi banget dengan sesuatu di tempat kerja saudara, Anda mau berontak, keluar saja. Tapi Anda lanjutkan itu, Anda akan terpotong dari berkat besar, promosi besar yang sebenarnya Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Hari ini firman Tuhan menasihati, jangan. Oke? Oh, saya berdoa ada seseorang yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayat 30. Biarkanlah. Tuhan tuh ngomong ini. Biarkanlah. Biarkanlah. Sekarang biarkanlah. Keduanya tumbuh bersama. Ya gandum ya.
Lalang ngerti itu lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Sampai. Gak selamanya ya. Sampai waktu menuai. Jadi timing itu menentukan. Timing is everything. Anda kalau salah timing, Anda kacau semuanya. Tunggu sampai waktu menuai. Pada waktu itu, bukan waktu sebelumnya, jangan kecepatan. Tapi pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk apa? Dibakar. Padahal tadinya Tuhan yang ngomong, jangan. Sekarang bakar. Jadi tidak selamanya jangan. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Anda lakukan itu, lihat ini kalimat terakhir. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Artinya ada panen untuk hidup saudara. Kalau melangkahnya di momen yang tepat, panenmu, engkau dapatkan panenmu, engkau nikmati di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu Tuhan itu ngomong jangan. Ada waktu Tuhan yang sama terhadap lalang yang sama. Sekarang bakar. Jadi Anda tidak bisa memformulakan sesuatu kayak gitu terus jangan berarti jangan selamanya. No. Ada waktu kompromi. Ada waktu hajar. Yes. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengusaha ada waktu mencari untung. Ada waktu membiarkan rugi. Kalau pengusaha nggak ngerti ini, keuntungannya pasti terpangkas banyak. Karena ada situasi tertentu, engkau harus mau rugi. Supaya kepercayaan terjaga. Supaya nama baik terjaga, harus rugi. Anda mau rugi, Anda dapat untung lebih besar. Anda nggak mau rugi, keuntunganmu terpotong besar. Tuayanmu rusak. Jadi semuanya ada waktunya. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Nggak apa-apa, kasih aja. Ada waktu nahan diri. Untuk bersikap tegas. Kita ngerti belum waktunya. Tapi ketika waktunya menuai tiba. Ketika persiapan sudah matang. Sika. Kuntilanak itu. Sika. Oke. Tapi kalau Anda belum memenangkan kembali hati keluargamu, hati pasanganmu, main hajar saja, bablas semuanya. Tapi kalau sudah waktunya, begitu Anda tegas ini itu, semua lalang-lalang yang ada dalam hidup saudara dilenyapkan. Dan yang ada tuayan yang indah, sukacita yang indah, masa depan yang gilang gemilang, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, anugerahnya berlimpah dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi saya ingin ajak saudara untuk ngerti, timing itu penting sekali untuk kita bertindak. Timing is everything. Mengumumkan, Pak Obaja mengumumkan proyek KACT juga butuh timing yang tepat. Karena kalau lagi beli tanahnya 2 hektar, 3 hektar, padahal kebutuhannya 20 hektar, terus sudah woro-woro kemana-mana, orang cari di tempat yang sama, rusak. Kita sudah tidak bisa beli lagi. Padahal di hati ini saya tahu benar. Di hati ini ketika kita sudah mulai dapat sekian hektar, sekian, kepengennya cerita. Tapi walaupun kepengen harus tutup mulut. Anda nggak bisa tutup mulut. Promosimu bisa disikat sama musuh. Banyak orang kehilangan promosinya, kehilangan berkatnya karena belum waktunya cerita sudah ngomong dulu. Anda harus tahu bahwa ketika sudah cerita sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan, engkau happy.
Tapi temanmu belum tentu happy. Lihat itu loh, Kain sama Habel. Habel itu ngapain Kain sih? Habel itu cuma mempersembahkan korban yang benar, berkenan dan diterima sama Tuhan. Kain tidak. Tapi Kain iri, Kain bunuh Habel. Banyak orang itu gak mikir, kalau kita cerita, sekedar asal cerita terus yang lainnya, emangnya kalau saudara happy dengan promosimu, semua rekan kerjamu happy dengan promosimu. Kalau belum apa-apa, belum waktunya Anda cerita, disabotase saudara. Ide baik sudah Anda ceritain dulu, Anda banyak ngomongnya cerita ide baik. Teman saudara banyak dengarnya, banyak prakteknya, Anda ketinggalan kereta. Dan Anda cuma bisa ngomong, kok tega ya, kok tega. Kita yang naif. Segala sesuatu ada waktunya. Saya berdoa hikmat yang dari Tuhan untuk saudara tahu apa yang harus engkau lakukan dan kapan melakukannya. Saya berdoa hikmat kayak gitu diberikan dalam hidup saudara. Hikmat untuk bertindak yang tepat di dalam pekerjaan. Hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dan mengerjakan keputusan itu di timing yang tepat diberikan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, yang mau katakan amin, dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi melakukan hal yang benar di timing yang salah bisa merusak semuanya. Halnya benar, tapi timingnya salah, rusak panennya. Ngelakuin hal yang benar itu harus di timing yang tepat. Tuanmu dapat. Waktu pembangunan gedung gereja kita di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk, Pik, justru Tuhan ngomong saat lockdown, bangun, tender. Itu saat semua proyek berhenti, saat semua kontraktor gak punya pekerjaan, kita tender sendiri. Dan jadi rebutan. Dan ketika tendernya deal, kita dapat harga yang benar-benar harga yang bagus sekali. Itu harga mujizat. 2 tahun pembangunan dijalankan, 2022 selesai. Saat 2022 inflasi naik tinggi sekali. Dan kontraktor yang sama ngerjain proyek yang lain yang sangat mirip dengan proyek kita. Speknya sama. Tapi harganya 300%, 3 kali lipat. Proyek yang sama, kalau saya nggak nunggu waktunya Tuhan, nggak ngerti timingnya Tuhan, bertindaknya telat, nunggu 2 tahun kemudian, saat inflasi tinggi-tingginya, kita masuk, berarti proyek yang sama kita harus bayar 3 kali lipat. Yang harusnya bisa jadi mangkrak kalau salah timing. Padahal proyek Tuhan. Tapi butuh melangkah di waktu Tuhan. Saya berdoa sekali lagi kepekaan untuk ngerti waktunya Tuhan itu diimpartasikan dan diberikan di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Mesti ngerti apa? Waktunya Tuhan. Kapan? Jangan kecepatan, jangan kelewatan. Precise momennya Tuhan. Dan buat saya bulan Oktober ini ada sesuatu yang istimewa karena ini kita sedang launching album lagu rohani dari gereja kita, dari KA Worship. Mungkin saudara nggak sadari ya, tapi kemarin UC kan dahsyat sekali itu. Itu UC paling luar biasa yang kita pernah alami dalam sejarah gereja kita sampai dengan tahun ini. Dan salah satu lagu yang andalan, yang jadi berkat menjamah banyak orang, itu lagu Pengharapanku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Itu lagu benar-benar dipakai Tuhan menjamah hati banyak orang. Sampai-sampai saya mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang nanti usai ibadah ini Anda boleh ke YouTube, ketik Pengharapanku KA Worship. Anda dengerin di situ. Saya sudah dengar cerita-cerita orang yang dengerin itu gak tahan hati ini. Air mata
mengalir. Karena itu Roh Kudus menjamah luar biasa. Itu lagu jadi berkat luar biasa. Itu kita recordingnya pas momen puncak UC. September kemarin. Tapi Oktober nih timing yang tepat untuk launchingnya. Oke. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di bulan Oktober nih banyak hal, momen yang istimewa. Hari Jumat kemarin 13 Oktober. Gereja kita di Jogja ngadain prophetic worship night. Dan itu penuh sesak luar sampai nggak cukup meluber-luber di luar harus dipasangin kursi semuanya. Begitu lagu pengharapanku itu dinaikkan, lawatan Roh Kudus bekerja luar biasa. Tuhan jamah hati banyak orang. Makanya Anda nanti lihat di YouTube itu. Anda lihat, Anda dukung KA Worship di gereja kita. Anda likes, Anda komen, kasih kesaksian saudara di situ. Anda sharekan sama teman-teman saudara. Dan kemudian waktu kelompok saya, kalau boleh ya saya ajak di kelompok saya nyanyiin lagu itu. Nyanyiinnya sambil recording gini. Terus postingkan di sosial media saudara. Postingkan di sosmedmu dan kemudian tagkan ke akun saya JSM atau Pak Obaja atau Pastor Nita atau KA Worship. Mari kita berdoa bersama. Lagu ini gereja kita jadi berkat. Untuk Indonesia jadi berkat. Amin. Haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Mari semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri. Tim PW, cepat. Mesti tahu timing yang tepat kapan khotbahnya selesai. Langsung masuk. Kita kasih tepuk tangan buat tim PW yang luar biasa. Aku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng. Mari angkat dua tanganmu. Pertolonganku datang darimu. Nyanyikan Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung. sekali lagi segenap hati. Mari katakan Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Siapa yang percaya Tuhan sanggup membawa kembali semua yang sempat hilang, yang dicuri oleh iblis. Siapa percaya Tuhan berkuasa memulihkan, mengembalikan, dan tidak ada yang hilang. Karena kuasanya tidak terbatas. Jadikan Tuhan pengharapan saudara, sumber pertolongan dalam hidup saudara. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena itu saya mau memberi kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya, ini timingnya. Buka hatimu, undang Yesus masuk jadi Tuhan Juru Selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dan engkau akan terima hidup yang kekal, jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga.
Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus. Bawa jiwa bagi Yesus. Bawa jiwa bagi Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan Terima nama Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, sekarang saya mau berdoa buat saudara. Supaya hikmat untuk tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Dan kedua, kapan melakukannya. Tuhan benar-benar berikan itu sama saudara. Anda yang merasa butuh hikmat seperti itu dari Tuhan, angkat dua tanganmu. Ayo masing-masing berdoa. Yang bisa bahasa roh, saudara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Katakan, Tuhan Yesus, berikan aku hikmat itu. Ajari aku ya Tuhan, untuk tahu melakukan apa yang harus aku lakukan. Kapan melakukannya? Doa saudara, doa. Karena kalau saudara mengejar hikmat seperti orang mencari emas, Anda akan mendapatkannya. Tuhan akan memberikannya. Berbicaralah ya Tuhan, beri kepekaan, beri kepekaan untuk tahu apa yang harus kami lakukan dan kapan kami harus mengerjakannya. Beri hikmat ya Tuhan. Dan sekarang saya mau berdoa buat saudara supaya firman Tuhan hari ini terjadi dalam hidupmu. Supaya pemulihan terjadi dalam hidupmu. Mari angkat dua tangan saudara. In the name of Jesus. Aku deklarasikan saat ini juga kuasa Allah dilepaskan. Semua yang sempat hilang dalam hidupmu, aku perintahkan kembali. Semua yang sempat dicuri oleh musuh, saat ini aku deklarasikan kembali. Ayo bangkit, bangkit pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Teguhkan, kuatkan hatimu. Bangkit, berjuang, rebut kembali tuaianmu. Rebut kembali panenmu. Doa saudara, doa. Ora lapasyar, syara lapasyara lapu. Sikira lapasyara lapasyara. Ora lapasyara lapasyara lapu. Sikira lapasyara lapu. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu. Yang terakhir, mari yang terbaik, lambaikan tanganmu. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yang terakhir katakan, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan,